Nah Pak, ini paling banyak yang mengirim opini siapa aja nih Pak selama ini Pak? Paling banyak dari kalangan kampus. Dari kalangan kampus, akademisi berarti Pak? Iya, akademisi itu paling banyak. Rata-rata itu S3 ya. S3, kemudian setelahnya ya S3 dan profesor. Tapi kita kita ada 3 kampus yang paling produktif. Iya. Itu ada UIN Araniri, Unsiah dan Unimal. Unimal di Loksmawe ya. Itu penulisnya bagus-bagus. Mereka rata-rata memang penulis buku. Penulis buku dan mereka mempersiapkan khusus untuk Serambi. Jadi ada juga yang kadang-kadang ada dia entah ada seminar ada apa, kemudian dia buat dia kirim. Kadang-kadang konseksualnya nggak ada. Kalau kena alhamdulillah. Kita ambil ya. Banyak juga yang misalnya guru dia coba-coba kirim, tolonglah Pak, ini kami kan mau naik pangkat ini itu. Kalau itu nggak bisa dibantu karena nggak ada hubungan dengan ini ya, karena memang di samping kan menulis artikel opini ini tulisan ilmiah populer ya. Jadi dia tidak terikat betul dengan kaidah bahasa ya. Tapi kan tidak bertele-tele seperti skripsi itu kan, ini agak longgar ya. Agak longgar. Pak, tadi kan selain akademisi, kalau dari mahasiswa sendiri banyak nggak Pak? Mahasiswa kita nggak yakin ya. Tapi ada Pak yang ada yang mengirim, kita tidak yakin begini. Tiba-tiba tulisannya kok bagus sekali, kira-kira mengalahkan profesor kira-kira. Kecuali kita sudah kenal betul mahasiswanya. Karena dulu memang ada pada hari Sabtu itu ada kira-kira agak lebih ringan sedikit menulis, diberi kesempatan untuk mereka berlatih. Ada kesempatan, tapi sekarang kan begitu banyaknya ini yang berlatih untuk ini kayaknya udah susah. Karena begitu kita lihat udah lewat ya, begitu ada kesempatan misalkan mau kita tarik itu isunya udah muncul yang lain lagi. Itu yang sebetulnya yang sudah teredit banyak sekali juga. Dia sudah ada sudah diupload akan dimuat. Kemudian karena dia harus menunggu 1 atau 2 hari, tergilas oleh isu, akhirnya tertinggal. Banyak juga itu. Banyak. Tertinggal oleh isu berarti ya Pak? Tertinggal isu, padahal dia sudah siap. Muncul isu lain, ya karena dia mungkin telat ya. Karena misalkan satu isu ini BBM, contohnya stiker BBM. Ini stiker ini saya yakin akan lahir 10-20 tulisan akan muncul. Nah ini paling bisa diambil 2 atau 3 tulisan, kan nggak mungkin semua itu. Yang lain juga ada. Nah itu kan juga harus bersaing kembali berarti mereka di antara mereka. Gitu. Tadi kan Pak udah banyak nih tulisan yang masuk Pak ke inbox email Pak. Ini Pak kan setiap hari kita menerbitkan kan 1 tulisan nih Pak. Satu tulisan. Nah tulisan yang sebelumnya tuh dikemanakan nih Pak? Atau apa mungkin ke yang lain atau gimana? Yang yang opini-opini kan banyak. Yang sudah masuk yang nggak dimuat ya? Nggak dimuat tuh ya tinggal di situ. tinggal di situ ya, kalau mau ditarik kembali silakan, tapi kita tidak berkewajiban mengembalikan. Misalnya ditarik, ada banyak yang ditarik. Ditarik mungkin ada 15%, 10-15% ada. Atau 20% lah ada yang ditarik kembali karena mungkin dia mau kirim ke tempat lain. Karena kan kalau lebih dari seminggu sampai 10 hari nggak dimuat, itu kayaknya kesempatan tuh dimuat udah sangat tipis. Berarti batas tunggu dia seminggu seminggu atau seminggu atau 10 hari lah. Kalau emang nanti nggak dimuat nih berarti dicoba lagi. Itu udah kritis berarti dia tuh. Jadi udah kritis ya dicoba lagi. Artinya dia mungkin ini juga Pak udah dikirim ke Serambi tapi berapa kali nggak dimuat nih Pak. Artinya berarti nggak boleh patah semangat ya Pak? Oh enggak lah, itu kan ada penulis Herman RN ya. Ya itu dia menulis di Serambi 3 tahun baru tembus. 3 tahun. Nah, kemudian dia menulis di Kompas 5 tahun. Baru tembus. Jadi begini persoalannya kan, ketika isu dia pas, baru dimuat kan yang bersaing tadi. Apalagi di Kompas itu kan seluruh Indonesia. Jadi nggak pernah putus asa.
itu ada diulas tentang apa, pernah dimuat tentang bagaimana menulis itu ya. Kemudian di Serambi sendiri hampir sama, semua media hampir sama. Ketika ini mau diturunkan besok, banyak sekali itu. Besok kan kita turunkan karena ada 2-3 yang kita bagus. Tapi kena ini yang kena, yang kan kita urut, misalnya ada 3. Yang satu profesor, 2 doktor, 3 mungkin ya S3 atau dosen bahasa. Kita tarik yang ini dulu karena apapun profesor kan nilai jualnya lebih besar. Begitu giliran ketiga, udah muncul isu lain. Akhirnya, nah ini tinggal tergilas dia. Tergilas. Itu sering sekali. Akhirnya kena orang yang sama. Dia merasa kenapa nih gak dibuat-buat itu ya Pak? Itu kenapa? Ternyata digilas oleh isu, bukan yang lain ya Pak? Isu saja. Jadi yang lain sudah saya tidak sebut orangnya dan kita kenal orangnya, dan dia penulis produktif. Penulis produktif yang kita harapkan jangan putus semangat, yang putus asa ya. Karena kesempatannya akan tetap ada. Artinya jangan patah semangat. Saya baru sekali 2 kali, contoh kayak tadi Pak Herman ya Pak ya, sampai 3 tahun belum menunggu. 3 tahun di Serambi, kemudian di Kompas 5 tahun baru dimuat tulisannya. Pak, di Serambi Indonesia tadi kalau Kompas seluruh Indonesia Pak. Nah kalau di Serambi Indonesia sendiri, meskipun ini kita media lokal Pak, apakah dia harus bersaing juga? Mungkin dari luar juga banyak nggak yang ngirim? Banyak. Banyak dari luar, ada dari Jerman, dari Australia, dari Amerika, dari Inggris. Itu mahasiswa S3 rata-rata orang Aceh. Kemudian mereka sedang mengambil program doktoral di luar. Itu banyak juga. Dan sepanjang isu itu masuk, kita ambil. Kalau enggak ya mau dimanapun sekolah kan nggak terpengaruh kita. Mau di Amerika, mau di Kanada misalnya, di mana saya nggak ada problem kalau dia nggak masuk kriteria. Kemudian juga penulis dari Jawa, dari Jakarta cukup banyak juga. Medan tapi kita tidak memberi prioritas karena mereka kan punya media banyak di sana. Kita lebih orang-orang Aceh, masyarakat kita yang memang kita kenal orangnya dan mungkin sedang berada di luar daerah atau luar negeri. Tapi dia terus mengikuti isu di daerahnya sendiri. Gitu dia ikuti, memang isunya masuk. Dia tahu misalkan ya sekarang stiker BBM nanti dari mereka akan masuk, pasti akan masuk. Berbagai macam ya Pak? Iya. Oke, baik Pak. Ini ada juga yang nanya nih Pak. Kita baca, kalau menulis di Serambi Opini dikenai biaya nggak? Oh enggak, malah kita bayar kan, nggak ada biaya. Meskipun tidak terlalu besar seperti yang pernah saya singgung di preview kemarin, karena ya ongkos kirim lah, karena tidak berbayar. Juga yang jurnalisme warga masuk itu juga tidak berbayar. Nah, cuma jurnalisme warga tidak kita bayar, itu kita anggap sama-sama ini ruang publik, kita mengajak masyarakat terlibat secara bersama-sama untuk menyumbang pikiran. Kita bukalah ruang karena kita kan sedang mengurangi halaman ya. Dari 24 menjadi 20, kemudian ada 16 di hari-hari tertentu. Tapi ruang ini tidak kita hilangkan. Kita pertahankan karena ini memang ruang komunikasi publik. Nah, yang lain-lainnya ada yang kita hilangkan. Mungkin karena itu Pak biasanya kan di opini kan ada 2 opini ya Pak kita mau ada opini jadinya 1 opini karena tadi yang kekurangan. Iya, karena dulu kan ada Citizen Reporter. Dari luar negeri, sekarang tempatnya sudah tidak ada lagi. Dulu di halaman 1, sekarang kan isunya sudah bergeser. Kemudian style penulisan penyajian sudah berbeda. Nah, jadi sayang kalau ini nggak kita tampung, akhirnya kita lari ke jurnalisme warga. Gitu. Dan itu jangan dianggap enteng, nggak benar. Itu yang mengikuti mengikuti lomba itu yang menang dari jurnalisme warga itu sampai 25 juta mereka.